Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bunda Erni, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Suko. Di sini saya akan memasuki materi yang pertama di semester ganjil ini, yaitu sebuah KD yang sudah dimanfaatkan oleh Balitbank menjadi beberapa KD yang akan kita laksanakan di pandemi kali ini. Anak-anak, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Materi pertama yaitu mengidentifikasi informasi teks pidato persuasif. Di KD 3.3 ini yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Oke anak-anak, kemudian tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Jadi di sini kalian diharapkan untuk dapat mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif. Oke adik-adik, bisa dibaca di situ bahwa kalian diharapkan mampu mengidentifikasi hal-hal tersebut. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini yaitu ada alur pembelajaran yang akan kita laksanakan. 1. Pemahaman konsep. Yang kedua, latihan mengidentifikasi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Sudah dilihat adik-adik ya di situ ya, alur pembelajaran yang akan kita laksanakan dalam KD ini. Yang pertama, pemahaman konsep. Di situ dijelaskan bahwa pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Seperti telah dipelajari sebelumnya bahwa eksposisi bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Yang kedua, pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Apakah kita ingin agar orang ikut pemilihan presiden, berhenti mengotori bumi, atau mengubah pikiran orang tentang persoalan penting, mengajak orang peduli? Pidato persuasif juga merupakan cara efektif untuk mengubah audiens. Itu anak-anak, dalam pemahaman konsep kali ini, pertama di situ dijelaskan beberapa pidato persuasif. Di situ ada kata teks eksposisi yang sudah dipelajari pada kelas 8 ya. Jadi di situ ada yang bertandakan merah yaitu kata meyakinkan. Meyakinkan. Jadi memang pidato persuasif bertujuan memang meyakinkan. Diambil dari kata persuasif, mempengaruhi, meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, pemahaman konsep tentang karakteristik teks pidato persuasif adalah memuat gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan. Agar gagasan dan seterusnya itu dapat diterima secara logis atau masuk akal, tentu saja harus disertai argumen-argumen atau alasan atau bukti-bukti yang kuat. Kemudian umumnya teks pidato persuasif diawali dengan pemunculan isu atau masalah yang sedang terjadi. Kemudian diikuti oleh pendapat atau gagasan atau pandangan. Kemudian dimunculkan adanya argumen-argumen mendukung pendapat dan seterusnya tadi dengan tujuan agar orang lain meyakini kebenarannya. Terakhir harus dimunculkan arahan atau pesan atau ajakan sebagai inti dari teks pidato persuasif. Jadi inti dari pidato persuasif di situ adalah karakteristiknya, yaitu memuat tentang sebuah gagasan atau pemikiran atau pandangan, arahan atau pesan. Kemudian selanjutnya yaitu
pemahaman konsep selanjutnya. Sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran kali ini, dijelaskan dulu kata-kata kunci yang ada pada tujuan. Nah, anak ya, tetap lanjutkan di sini. Yang pertama adalah gagasan. Yang kedua adalah pikiran. Yang ketiga adalah pandangan. Yang keempat adalah arahan. Yang kelima adalah pesan. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan itu adalah hasil suatu pemikiran atau ide. Gagasan yaitu hasil pemikiran atau ide. Yang kedua, pikiran. Pikiran adalah hasil berpikir. Yang ketiga adalah pandangan. Pandangan itu adalah hasil perbuatan memandang atau memperhatikan, melihat, dan sebagainya. Pendapat lah ya. Yang keempat adalah arahan. Arahan adalah suatu petunjuk untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir adalah pesan, perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. Hal-hal yang dimuat dalam hal tersebut itu dicantumkan dalam KBBI edisi 5 aplikasi luring atau menggunakan aplikasi yang offline ya. Sekarang ada juga KBBI yang beraplikasikan daring ya. Seperti di HP kita sekarang itu anak-anak kalau bisa di HP kita itu juga diberikan aplikasi KBBI karena kita bisa belajar banyak dari situ. Kemudian berdasarkan arti kata-kata kunci di atas agar tidak membingungkan, maka kata-kata nomor 1, 2, dan 3 secara garis besar bermakna sama, maka kita pakai satu istilah yaitu pandangan. Nomor 4 dan 5 juga memiliki kesamaan makna, maka kita pakai istilah pesan. Jadi yang diidentifikasi nanti digunakan 2 istilah saja, yakni pandangan dan pesan. Ya, jadi nanti kita dalam pembelajaran selanjutnya dievaluasi. Kita hanya menggunakan 2 kata biar tidak bingung, yaitu pandangan dan pesan. Gitu. Untuk pemahaman konsep selanjutnya, yaitu cara efektif mengidentifikasi informasi teks pidato persuasif adalah pertama, membaca keseluruhan teks. Jadi kita harus membaca keseluruhan teks baru kita dapat memahami isi pidato tersebut. Yang kedua, menentukan intisari informasi isu yang dibahas. Yang ketiga, menentukan intisari argumen-argumen yang dikemukakan. Dan terakhir, menentukan pesan atau ajakan. Jadi itu adalah cara efektif yang kita gunakan untuk mengidentifikasi informasi dalam teks pidato. Di sini anak-anak selanjutnya akan kita laksanakan alur kedua, yaitu latihan mengidentifikasi. Berikut adalah salah satu contoh teks pidato yang akan Bunda bacakan dan di sana nanti hasil dari mengidentifikasi itu seperti apa. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, kita dapat berkumpul di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan nilai dan agama yang luhur ini hingga sampai kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang pendidikan karakter yang harapannya kelak para generasi muda yang punya visi besar dalam membangun bangsa ini. Saya juga berharap semoga apa yang akan saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi saya sendiri dan kepada semua yang dapat hadir di tempat ini. Kemudian hadirin yang saya hormati, saat ini bangsa kita tengah menghadapi persoalan yang sangat serius, yaitu menurunnya moral di kalangan remaja. Banyak remaja yang sudah terpengaruh oleh sikap hidup hedonis dan kehidupan yang mengabaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari data yang telah disampaikan oleh beberapa lembaga. Misalnya, salah satu lembaga independen memaparkan fakta yang mencengangkan bahwa 65% remaja saat ini
sudah pernah melakukan hubungan seksual seperti ciuman, seks bebas, dan bahkan berhubungan dengan sesama jenis. Tidak hanya itu, data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak kalah mengherankan. Mereka mengeluarkan data bahwa pengguna narkoba dari golongan remaja mencapai 79% pada tahun 2015. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 20% dari tahun lalu. Bahkan mereka juga menyatakan bahwa setiap 7 menit sekali ada beberapa kegiatan-kegiatan yang di luar yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Hadirin yang saya hormati, data-data tersebut sudah cukup membuktikan apa yang sedang terjadi saat ini. Lantas, di manakah peran pendidikan sekolah, guru, dan orang tua? Mengapa para remaja saat ini terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat kita? Setelah diteliti, ternyata pemuda atau remaja saat ini telah kehilangan karakternya sebagai kesatria. Hal ini disebabkan lemahnya pendidikan karakter yang mereka dapatkan baik di sekolah maupun di rumah. Lebih dari itu, sekolah saat ini hanya mengutamakan pendidikan yang mengejar hasil berupa nilai daripada mendidik anak agar mempunyai karakter yang baik dan mulia. Hal ini bisa dilihat dari berkurangnya jam pendidikan moral dan Pancasila atau PPKN di sekolah. Oleh sebab itu, yang kita butuhkan saat ini adalah contoh pendidikan karakter agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, itu adalah contoh teks pidato yang Bunda bacakan, dan di sini adalah yang selanjutnya contoh mengidentifikasi pandangan dan pesan dua kata yang sudah kita ungkap di awal tadi dalam teks pidato persuasif. Apa saja? 1. Menurunnya moral di kalangan remaja berupa sikap hidup hedonis dan amoral. Yang kedua, banyak data membuktikan bahwa telah terjadi penurunan moral remaja. Yang ketiga, remaja saat ini telah kehilangan karakternya sebagai kesatria. Yang keempat, remaja memperoleh pendidikan karakter yang lemah, baik di sekolah maupun di rumah. Yang terakhir, sekolah saat ini hanya mengutamakan pendidikan yang mengejar hasil berupa nilai daripada karakter yang baik dan mulia. Lah, 5 tersebut yaitu hasil dari identifikasi dan pesan teks pidato persuasif yang sudah saya bacakan tadi. Di situ ada beberapa pandangan, ya. Lima hal tersebut adalah berupa pandangan tentang beberapa hal yang memang terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Gitu. Itu anak-anak ya. Saya harapkan kalian paham. Kemudian yang nomor 6 yaitu perlunya keteladanan atau contoh pendidikan karakter agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Itu adalah pesan. Jadi yang kelima tadi poin 1 sampai 5 adalah beberapa pandangan yang ada di teks pidato tersebut. Kemudian yang ke-1, yang poin yang nomor 6 yaitu berupa pesan dari teks pidato persuasif yang sudah saya bacakan tadi. Itu anak-anak, Bunda harapkan kalian sudah memahami. Jadi nanti kalau ada yang belum paham, silakan kalian kontak langsung dengan Bunda Japri, boleh melalui WA group, boleh. Jadi ada beberapa hal yang perlu ditanyakan di situ, monggo silahkan supaya kalian lebih paham. Terakhir yaitu alur selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi yang pertama adalah bacalah atau simaklah pidato persuasif berikut. Kemudian identifikasilah pandangan dan pesan yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, gunakan format. Nanti ada Bunda kasih format pengerjaan seperti contoh yang akan Bunda tampilkan di sini. Ya, paham ya? Jadi anak-anak di sini kalian harus membaca teks pidato yang harus kalian pahami di situ. Di situ ada formatnya, nama, kelas,
Kemudian di bawahnya dituliskan mengidentifikasi pandangan dan pesan teks pidato persuasif, dan di bawahnya tadi ada kolom. Oke, saya bacakan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu yang kami muliakan dan segenap insan pendidikan di tanah air, selamat merayakan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Mohon maaf, ini hanya contoh ya. Peringatan Hari Pendidikan Nasional kali ini harus kita lakukan di tengah pandemi COVID-19. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat agar bisa melalui masa sulit ini. Saat ini kita sedang melalui krisis COVID-19, krisis yang memakan begitu banyak nyawa, krisis yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tetapi dari krisis ini kita mendapatkan banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat ini dan setelahnya. Untuk pertama kalinya, guru-guru melakukan secara daring atau online menggunakan beberapa aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran. Orang tua untuk pertama kalinya menyadari betapa sulitnya tugas guru, betapa sulitnya tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif. Kemudian menimbulkan empati kepada guru yang tadinya mungkin belum ada. Guru, siswa, dan orang tua sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan di sekolah saja, tetapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga hal ini. Ada guru, siswa, dan orang tua. Tanpa kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak akan terjadi dengan baik. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, kita sebagai masyarakat juga belajar betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kebersihan, betapa pentingnya norma-norma kemanusiaan di dalam masyarakat kita. Timbulnya empati, timbulnya solidaritas di tengah masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan, ya, bahkan sesuatu yang harus kita kembangkan dari beberapa hal tersebut. Belajar memang tidak selalu mudah, tetapi inilah saatnya kita berinovasi, saatnya kita melakukan berbagai eksperimen. Inilah saatnya kita mendengarkan dan menjadi bangsa yang lebih baik di masa depan. Terima kasih telah mengikuti anjuran Bapak Presiden untuk selalu menerapkan perilaku sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat, serta tetap belajar, bekerja, dan beribadah di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah jadi pidato yang sudah saya berikan tadi. Silahkan kalian tentukan pandangan dan pesan sesuai format yang sudah Bunda tampilkan tadi. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian dan semoga kalian tetap semangat dan tetap di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.